Baik, perkenalkan saya Pristelita Firna Anissa, you can call me Firna. Di sini saya akan mengampu materi akuntansi perbankan syariah. Nah, nanti dalam video ini akan saya jelaskan apa sih akuntansi itu, lalu bedanya apa perbankan konvensional dan perbankan syariah. Gimana sih konsep syariah itu? Kita jelaskan, kita belajar bersama dalam video ini. Simak terus. Nah, untuk bab pertama kita akan membahas tentang pengantar akuntansi syariah. Apa sih syariah itu gitu kan? Apakah sama antara perbankan konvensional maupun perbankan syariah? Meskipun di kalangan masyarakat kita masih banyak yang berpendapat tentang alah sama aja, bedanya hanya di tanda tangan akad doang. Atau syariah mah sama aja, bedanya cuma pakai bismillah gitu. Ada lagi bedanya pas masuk pintu perbankan itu disambut assalamualaikum, terus karyawatinya berhijab semua. Tapi di sini akan saya jelaskan bedanya tuh di mana. Nah, pertama kita bahas dulu bagaimana sih prinsip keuangan syariah itu. Jadi, prinsip keuangan syariah itu yang pertama, adanya pelarangan riba. Riba itu apa sih? Riba itu adalah tambahan. Kemudian yang kedua ada pembagian resiko. Jadi di syariah itu ada pembagian resiko, baik resiko untung maupun resiko rugi. Yang ketiga, jadi di syariah itu tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Kemudian adanya larangan melakukan kegiatan yang spekulatif atau spekulatif itu tidak sesuai dengan keadaan realnya. Yang keempat, di syariah adanya kesucian kontrak. Dan yang terakhir, aktivitas usaha di dalam syariah harus sesuai, tidak melanggar aturan syarak. Nah, apa sih definisi akuntansi syariah itu? Jadi, akuntansi adalah proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu syariahnya apa? Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Selanjutnya apa akuntansi syariah itu? Jadi akuntansi syariah adalah transaksi-transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, di mana diidentifikasi transaksi tersebut, dicatat, digolongkan, dan diikhtisarkan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang mudah dibaca oleh masyarakat. Nah, transaksi syariah itu yang bagaimana? Transaksi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah atau transaksi syariah, mengikat secara hukum bagi semua pelaku ataupun stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Di mana transaksi syariah ini terdapat azas-azas di dalamnya. Yang pertama harus memperhatikan yang namanya ukhuwah, yaitu prinsip persaudaraan. Kedua, prinsip adilah atau prinsip keadilan. Selanjutnya maslahah, memperhatikan konsep kemaslahatan atau kebaikan baik antar individu maupun sesama. Selanjutnya adalah prinsip tawazun, yaitu keseimbangan. Dan terakhir adalah prinsip universalisme atau syumuliyah. Nah, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Jadi di syariah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bil batil, janganlah kamu memakan hartamu dengan jalan yang batil, illa antakuna tijaratan antarodin minkum, kecuali dengan jalur jual beli antar para pihak, yaitu saling sama ridho, suka sama suka, rela sama rela. Selanjutnya, bahwa di dalam konsep syariah itu adanya prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Kemudian dalam konsep syariah, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Dan di dalam syariah tidak boleh mengandung unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, ketidakjelasan, riba, dolim, dan haram.
Nah, di dalam syariah tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-hummu bil hurmi, no gain without accompanying risk. Jadi dalam sifat transaksi itu pasti tidak ada yang tidak beresiko. Nah, yang terakhir, transaksi harus dilakukan berdasarkan sesuai perjanjian dan harus jelas dan benar untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan atau ta'alluq dalam satu akad kerja sama. Nah, kita masuk dalam asumsi dasar akuntansi. Dalam asumsi dasar akuntansi harus ada kelangsungan usaha atau going concern. Dasar yang berbeda dapat digunakan jika ada pembatasan kelangsungan usaha, ingin melikuidasi perusahaan atau mengurangi secara material skala usahanya. Kemudian dasar pertama, dasar akrual atau accrual basis, yaitu pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas, yaitu cash basis. Pencatatannya ketika ada penerimaan kas masuk ataupun kas keluar. Nah, mulai kapan sih akuntansi syariah itu ada? Kita harus tahu sejarahnya bagaimana akuntansi syariah itu. Menurut sebagian besar literatur sejarah, lahir akuntansi dari tangan seorang pendeta Italia yang bernama Lucas Pacioli melalui karyanya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalita yang terbit pada tahun 1494. Namun ternyata akuntansi sudah berkembang sejak awal pemerintahan Islam, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab tahun 14 Hijriah atau 634 Masehi. Dibuktikan dengan pendiriannya Diwan atau organisasi pemerintah yang mengurusi keuangan negara. Nah, pembukaan akuntansi pada masa awal pemerintahan Islam masih berupa kertas terpisah. Kertas ini dikenal dengan jaridah dan berkembang dalam istilah bahasa Inggris disebut jurnal. Fungsi akuntansi dalam pemerintahan Islam terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pengerjaan akuntansi dan fungsi penawaran. Pejabat dalam fungsi pertama disebut al-khatib dan petugas fungsi pengawasan disebut al-muhasib. Nah, apa sih persamaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi keuangan? Kita bahas dulu tentang akuntansi syariah. Persamaannya yaitu yang pertama prinsip pemisah jaminan keuangan dan dengan prinsip unit ekonomi sama. Kemudian yang persamaan kedua adalah prinsip tahunan atau hauliyah dengan prinsip episode periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Selanjutnya kesamaannya adalah prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Berikutnya prinsip kesaksian dan pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Prinsip perbandingan atau muqabalah dengan prinsip perbandingan income dengan cost ataupun biaya. Selanjutnya, prinsip kontinuitas atau istimroriyah dengan kesinambungan perusahaan atau going concern. Going concern sudah saya jelaskan di awal ya. Prinsip keterangan atau idhoh dengan penjelasan atau pemberitahuan. Kemudian ada prinsip satuan moneter atau monetary unit. Dan terakhir, prinsip akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kecuali dalam hal bagi hasil di bank syariah menggunakan cash basis atau basis cash. Nah, kita sudah tahu persamaannya. Lalu, apa perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi keuangan? Kita pelajari dulu akuntansi syariah. Di mana di akuntansi syariah, konsep modal pokok dalam Islam adalah berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemauan produksi di masa yang akan datang dalam lingkup perusahaan yang kontinuitas atau berkelanjutan. Nah, yang kedua, menerapkan accrual basis untuk transaksi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, tetapi untuk bagi hasil menggunakan basis kas.
Mata uang baik emas, perak ataupun yang lainnya bukanlah tujuan segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk melakukan pengukuran dan penentuan nilai atau harga. Laba dalam sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha dan tidak boleh dicampurkan pada modal pokok. Nah, perbedaannya dengan akuntansi konvensional adalah yang pertama, konsep modal pokok atau capital belum ditentukan sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok. Perbedaan yang kedua, dalam menerapkan accrual basis untuk transaksi, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Mata uang kertas digunakan dalam transaksi entitas usaha, yaitu sebagai pengukur nilai transaksi. Di sini perbedaan utamanya, kalau di syariah tadi adalah uang itu berupa emas atau perak dan lain sebagainya. Sebagai apa tadi? Lihat di video atau simak video sebelumnya. Nah, laba dari sumber yang haram dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan karena tercampur dalam satu laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Nah, terima kasih, itulah pembahasan kita terkait pengantar akuntansi syariah. Apabila tidak jelas, silakan isi pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.